Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wal haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Bapak ikhwan fillah rahimakumullah, bisa berjumpa lagi dalam program kita yang sudah kita jalani bertahun-tahun untuk rutin kajian kita ini. Sampailah kita di akhir daripada tahun 2022. Sebentar lagi akan meninggalkan kita tahun itu dan akan berganti dengan tahun 2023. Bukan soal pergantian tahun Bapak sekalian ini, tapi yang kita persoalkan adalah kelakuan-kelakuan seorang muslim. Kalau perempuan ya pakai jilbab, kalau laki-laki mungkin ya pakaian-pakaian yang atribut-atribut muslim. Tapi ketika mensikapi tahun baru itu, perbuatan atau amalannya itu meniru amalan atau aturan yang dilakukan oleh non-muslim atau yang dilakukan oleh orang kafir, atau mungkin saat ini orang mengucapkan selamat tentang Natal itu ya, padahal mengucapkan itu adalah haram hukumnya ya, apa itu. Nah, kita jangan ikut-ikutan sebagaimana mereka, apalagi sampai tiup trompet gitu ya, apalagi meskipun hanya tidak memejamkan mata, dalam rangka apa? Dalam rangka merayakan tahun baru ini, menjemput tahun baru ini. Jemput tidak dijemput ya bakal datang. Kalau memang niatannya itu ya jangan, ya jangan. Nah, kita punya aturan sendiri gitu. Apa bedanya kalau kita ini seorang muslim dan mereka bukan orang muslim, sementara amalan kita sama dengan mereka gitu ya. Apalagi sampai tiup trompet dan lain sebagainya, apalagi sampai ikut merayakan turun ke jalan dan lain sebagainya dalam rangka ya karena tahun baru dan lain sebagainya ya. Kalau tahun Islam mungkin masih ada member ya, bahasanya pesik member ini ya, padahal ya tidak disunahkan untuk merayakan gantian tahun. Apa tuh istimewanya? Ada keistimewaan juga, tahun baru diistimewakan, tidak ada istimewanya ya. Kita hanya sekedar pengingatan, karena semua peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman ya. Dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Lah peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu adalah akan memanfaati bagi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Lagi ulangi beberapa ayat, fadzakir innama anta mudzakir. Adalah kita beri peringatan kepada mereka, sesungguhnya tiada lain, kita cuma memperingatkan saja tugas kita ini ya, tidak memaksakan kepada mereka. Mau dan tidak mau bukan urusan kita. Kita terlepas di hadapan Allah Ta'ala itu apa yang kita ketahui ya. Sementara kita tahu barang kemungkaran yang telah dicontohkan oleh Nabi, bahkan disabdakan oleh Nabi, apabila kamu melihat satu kemungkaran maka rubahlah kemungkaran itu dengan kekuatanmu, kekuasaanmu, dengan lisanmu, dengan hatimu. Artinya tidak mendatangi satu kemaksiatan itu termasuk iman yang lemah. Nah, kalau mendatangi ya imannya rusak.
Dan itu yang kita lihat kembali di kitab Riyadhus Shalihin, kita terakhir sampai di hadis yang ke-9 ya. Sekarang hadis 10 dari bab. Wa anhu, dan darinya, ini kembalinya si hadis yang ke-8 itu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima, pada apa-apa yang yahki, dia beliau Nabi itu hikayatkan an rabbi, dari pemeliharanya, tabaraka, yang maha barokah, wa ta'ala, dan maha tinggi. Qala, berkalam Allah, asnaba abdun, seorang hamba itu berbuat dosa dan ban satu dosa. Fakola, maka berkatalah si abdun tadi, atau mungkin berdoa ya, Allahumma ya Allah, irfirli, ampunilah untukku, dan bi, dosa-dosaku. Fakola Allahu, maka Allah Ta'ala, maka fakola Allahu tabaraka ta'ala, maka berkatalah, menjawablah Allah yang maha barokah dan maha tinggi, aznaba abdi, ya, telah berbuat dosa hambaku, dan ban satu dosa, fa'alimah, maka mengetahui, hamba tadi mengetahui, anna, bahwasanya lahu baginya dia tadi, baginya kelakuan dosa tadi, robban, hanya pemeliharalah yang yaghfiru, yang dia mengampuni, yang dapat mengampuni adzunuba, dosa-dosa. Wa ya'khudhu, maka dia Allah mengambil bidzambi, dengan dosa-dosa tadi. Summa da'a, kemudian ada baliknya. Summa ada, kemudian mengulangi, hamba tadi mengulangi, fa'adnaba, maka minta fa'adnaba, maka mengulangi berbuat dosa. Faqala, maka berkatalah si hamba tadi, ay Rabbi, ya Rabb, irfirli, ampunilah aku dan di dosa-dosaku. Faqala, maka berfirman, ya, Allah ini tabaraka wa ta'ala, maha barokah dan maha tinggi, atnaba abdi, dan ban, ya, berbuat dosalah si hamba tadi, dan ban satu dosa. Fa'alima, maka hamba tadi mengetahui, anna, bahwasanya lahu padanya robban, pemelihara yang yaghfiru, dia dapat mengampuni adzanba, dosa. Wa ya'khudhu, dan dia Allah mengambil bidzanbi, dengan dosa tadi. Cuma ada, kemudian mengulangi hamba tadi, fa'adnaba,
maka berbuat dosa lagi. Faqala, maka berkatalah si hamba tadi, ay Rabbi, ya pemeliharaku, ighfirli, ampunilah aku dzanbi, dosa-dosaku. Faqala, maka berfirman tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha barokah dan maha tinggi, aznaba abdi, berbuat dosalah hambaku dzanban, satu dosa, fa'alima, maka hamba tadi mengetahui, anallahu robban, bahwasanya lahu padanya robban, pemelihara yang yaghfiru dapat mengampuni adzanba, dosa, wa ya'khudhu, maka Rob tadi mengambil bidanbi, dengan dosa, qad sungguh ghafartu, aku telah mengampuni li abdi, untuk hambaku, fal yaf'al, maka supaya dia berbuat masya'a, apa yang dia kehendaki. Muttafaqun alaihi. Wa qaulu, dan ucapannya ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala, fal yaf'al masya'a, maka supaya dia memperbuat apa yang dia kehendaki, yaitu madama, apa yang selagi, itu selagi yaf'alu, dia itu memperbuat hakaza, yang begini, yudnibu, dia itu berbuat dosa, wayatubu, dan dia itu bertaubat, aghfirulahu, aku mengampuni lahu, untuknya. Fa inna, maka sungguhnya taubat itu yahdimu, menggugurkan atau menghancurkan, ma qablahu, apa-apa yang sebelumnya. Ini apa-apa yang sebelumnya dari perbuatan dosa yang lain. Nah, hadis ini sahih. Kalau melihat hadis-hadis yang semacam ini, kayak rasa-rasanya bagi orang yang beriman, bagi yang beriman itu berbuat dosa kemudian bertobat pada Allah Ta'ala, hilang dosanya. Tapi kalau bikin orang-orang yang imannya tipis, atau dia menghendaki kemudahan soal berbuat dosa, dosa diampuni kok. Kalau pengertian satu hadis ini, kan begitu lah. Kalau dia bertobat kan, madama yaf'alu hakada yudnibu wa yatubu aghfir lahu, kan begitu toh. Taubat kemudian diampuni oleh Allah Ta'ala lagi, apalagi hadis yang di atasnya ini, yang tadi itu hadis ini kan keterangan hadis ini, qad ghafartu li ibadi fal yaf'al ma syaa, kayaknya dipersilahkan untuk berbuat dosa, kayaknya seperti itu. Ya tinggal yang memahami saja, tinggal memahami. Tinggal siapa yang memahami soal hal yang seperti ini. Kayaknya kalau orang yang memudahkan dalam satu urusan dosa, ya dia dosa tobat, dia dosa tobat, dia dosa tobat, dosa meninggal, kan susah guna tobat itu. Lah bagi kita, sebagaimana hadis yang lain, orang yang beriman itu merasa tidak aman dengan apa yang telah dilakukan walaupun berupa kebaikan. Dia berharap-harap cemas di antara diterima apa ya, diterima atau tidak, sehingga timbul kesungguh-sungguhan
jangan-jangan seperti ini belum bagus, belakang seperti ini belum bagus, sehingga timbul untuk membaguskan. Dan itu memang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala sendiri mencontohkan. Di surah Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Meskipun orang yang sudah mendapatkan satu hidayah, ketika membaca ayat itu, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, walaupun sudah lurus. Kalau orang yang mengartikan berarti orang yang sholat belum lurus kok minta jalan yang lurus. Kalau sudah lurus mestinya nggak minta. Nah, kalau seperti ini Rasulullah SAW, orang dijamin masuk surga, mestinya berhenti daripada apa yang dia lakukan kebaikan. Apalagi beliau kok istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala 100 kali, di hadis lain 70 kali, paling sedikit. Bahkan di hadis lain itu 100 kali. Padahal tak ampunkan dosanya, mata pertama mintambi wa mata akhir sekalian. Dosanya apa yang telah lewat dan yang akan terjadi, kalau ada sudah diampuni. Nah terus ben ngopo wis genah mlebu surga dosa wis diampuni. Ini ya kita ini lah wis mungkin jalan lurus, jalan sing lurus sih, berarti orang sholat itu belum lurus. Tidak seperti itu pemahamannya. Artinya kan bisa jadi orang yang sudah baik itu ingin menempuh yang lebih baik. Kalau ada pilihan ini baik, agak baik, lebih baik, maka seorang yang pintar mesti lebih baik, pilihnya itu lebih baik. Minum berdiri boleh sebenarnya, haram itu juga tidak sebenarnya, haram itu juga tidak. Tapi kalau bisa duduk, kenapa tidak duduk? Tidak duduk boleh, ini baik kan, maksudnya tidak hanya sekedar kebolehan saja, ini baik ya. Maka jadilah kita ini orang yang ulul albab, dan orang beriman diajak berpikir yang seperti itu. Sebagaimana dengan hadis ini juga begitu. Dalam urusan din ini memang tidak dipersulit, tapi juga tidak dilonggar-longgarkan dengan seperti itu. Longgaran-longgaran sampai yang penting kan nanti tobat diampuni oleh Allah Ta'ala, tobat diampuni oleh Allah Ta'ala. Kalau kita gundeni satu hadis ini, kalau tidak melihat hadis-hadis yang lain, apalagi sudah gundeli satu hadis tidak melihat hadis yang lain, kemudian dipotong lagi hadisnya itu. Dan dalam hadis pilihan ya, falyaf'al ma syaa, disuruh oleh Allah Ta'ala itu supaya berbuat apa yang dia kehendaki. Ini ngandung resiko, maksudnya seperti itu. Lah kalau kita diputus-putus dalam pelajaran hadis itu ya susah. Sholat itu terputus-putus ini, dengan cuman bacaannya itu sampai rukuk saja, sujud saja gitu ya. Tidak sampai satu selesai juga ada dan sebagainya gitu ya. Maka berbuatlah sesuai dengan contoh daripada Rasulullah SAW. Bukan hanya apa sudah niat baik ya, niat baik itu tidak cukup. Niatnya baik tapi caranya salah ya tidak akan sampai. Orang sholat dengan niatnya baik saja, ikhlas ya, ikhlas karena Allah Ta'ala dia, tapi tidak memperhatikan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian itu melihat aku sholat ya. Seikhlas apapun ya, seniat ikhlas apapun, kalau sholat tidak sesuai Nabi ya udah, saya tidak akan sampai pada tujuan yang diharapkan. Itu juga dalam mensikapi hadis semacam itu memang dilonggarkan oleh Allah Ta'ala bagi yang dilonggarkan. Bagi yang dilonggarkan hal seperti itu. Terus berbuatnya dosa itu dosa yang bagaimana juga tidak dijelaskan. Perlunya kita ini belajar kan seperti itu dosa. Jangan cuma dosa kecil, berdosa kecil. Tidak ada kesengajaan sentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Kalau di pasar kan sulit menghindari jalan pasar. Jalan pasar. Pasar itu tempatnya setan. Tempatnya setan. Kalau orang gendeng ke pasar itu hati.
angel mari nih. Nah, tapi ke pasar apa haram? Oh tidak. Ya, dulu itu orang-orang para sahabat itu karena dia pergi ke pasar dan pasarnya orang-orang kafir. Ya, pasar-pasar orang-orang kafir. Sampai ditanyakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kita ini usaha kita itu dagang di pasar-pasarnya orang-orang kafir? Oh tidak apa-apa toh. Pasar orang kafir lah. Sing kafir itu pasare wong iki lah. Jualannya juga jualan yang halal. Tidak mengapa ya. Tidak apa-apa. Pasar itu ya boleh-boleh saja. Bukan kok tempat setan. Udah di tempat setan tuh kamar mandi tempatnya setan. Apa terus kita tidak ke kamar mandi kan juga tidak. Kecuali ini ya Bapak-bapak, kalau bisa ngempet kalau lagi adzan jangan ke kamar mandi. Kamar mandi. Karena larinya ke sana, ke tempat-tempat seperti itu. Dan diam dan menjawab. Paling tidak orang itu tidak pergi meninggalkan satu adhannya ke tempat-tempat di mana setan itu nongkrong. Kembali ganti sini, begitulah letak belas kasihnya Allah Ta'ala. Dan hadis-hadis yang semacam ini ada bukan untuk kita itu berlonggar-longgar untuk berbuat dosa karena itu diampuni oleh Allah Ta'ala ya. Terus tobat itu menghancurkan apa yang telah lalu dari perbuatannya, diterima kalau diterima taubatnya. Hadis yang ke-11, wa anhu, dan darinya, dari Abu Hurairah lagi, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi demi zatnya nafsi jiwaku biyadihi, di tangannya zat tadi, kalaulah tidak tunibu kalian itu berbuat dosa, ladahaba sungguh akan menghancurkan siapa Allah, jadi Allah akan menghancurkan bikum dengan kalian, wajah, dan dia Allah mendatangkan bikaumin dengan kaum lain, maksudnya yudnibuna yang mereka itu berbuat dosa, fayastaghfiruna maka dia si kaum tadi meminta ampun kepada Allah Ta'ala yang Maha Tinggi, fayaghfir lahum maka dia Allah mengampunkan lahum buat mereka. Rawahu Muslim. Jadi seandainya sumpahnya Rasul demi zat yang jiwaku ini di tangannya zat, wawu ini wawu kosam, bukan wawu dan, bukan wawu sumpah atas diri beliau bahwasanya dirinya itu, jiwanya itu di genggaman roh tadi Allah Ta'ala. Kalaulah kalian itu tidak berbuat dosa sama sekali, Allah akan menghancurkan kalian, akan mematikan kalian, kemudian akan mendatangkan, akan memunculkan satu kaum yang berbuat dosa, kemudian kaum tadi minta ampun kepada Allah, kemudian Allah ampunkan. Artinya nggak mungkin sampai kita tidak berbuat dosa itu. Allah mengajarkan tentang istighfar. Istighfar. Dan Allah Ta'ala lewat Rasulnya mengajarkan istighfar. Kenapa mengajarkan istighfar kalau memang tidak ada orang berbuat dosa? Maksudnya begitu. Dosa itu setiap orang ada. Makanya Allah mengajarkan ya, juga lewat Rasulnya mengajarkan bagaimana cara untuk menghapus dosa. Jadi orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya dosa, bukan punya dosa, punya kesalahan. Yang orang punya kesalahan, orang punya kesalahan. Tapi bagaimana mensikapi setelah dia itu melakukan kesalahan itu? Nabi Adam saja ya juga berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Tapi setelah berbuat dosa itu apa yang Adam lakukan? Kan tidak terus menerus.
Kemudian dia itu mengingat kepada Allah Ta'ala bagaimana supaya apa yang dilakukan ini diampunkan oleh Allah Ta'ala. Semestinya seperti itu. Munculkan oleh Allah Ta'ala, kamu kembali, kemudian kamu tadi minta ampun, kemudian Allah mengampunkan lagi. Artinya tidak ada satu orang itu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala manusia biasa kemudian tidak punya dosa, itu tidak ada. Pasti punya dosa. Makanya tidak ada, dimatikan saja. Percuma nanti diajarkan. Bahkan kita kan diajari oleh Rasulullah SAW, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi untuk mensyukuri dari nikmat Allah Ta'ala juga minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Untuk ingat kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ala dzikrika wa syukrika wa husni. Untuk baik daripada ibadah itu juga minta kepada Allah Ta'ala semuanya. Satu sama lain itu sebetulnya manusia satu sama lain itu tidak bisa menyelamatkan dan tidak bisa menjadikan satu bahaya sebetulnya, kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Tapi kan izinnya Allah Ta'ala, bukan kehebatan manusia, bukan. Manusia tidak ada apa-apanya. Nabi Isa saja yang diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala lewat mukjizatnya ya, bisa tanah dibentuk burung, kemudian ditiup jadi burung beneran. Tapi dalam ayat itu kan binillah, karena izinnya Allah, bukan kehebatan sih Nabi Isa Al-Masih ini. Bahkan menghidupkan orang yang mati, mengobati orang yang berpenyakit ini, itu kan karena Allah Ta'ala, izinnya Allah. Tidak izini demikian. Dan banyak contoh-contoh bagaimana seseorang itu diizinkan oleh Allah Ta'ala sesuatu yang dianggap oleh manusia ini tidak mungkin, maka akan menjadi mungkin. Hadis yang ke-12, Wan Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dan dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Kalaulah tidak, anakku bahwasanya kalian itu tudzunibuna, kalian itu berbuat dosa, la khalaqallahu, sungguh Allah akan menciptakan khalqan, ciptaan, yudzunibuna, yang mereka itu berbuat dosa, fayastaghfiruna, maka mereka itu meminta ampun, fayaghfiru lahum, maka dia Allah mengampunkan buat mereka, mengampuni mereka. Rawahu Muslimun, meriwayatkan Muslim. Jadi kalaulah tidak bahwasanya kalian itu berbuat satu dosa, kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan menciptakan satu ciptaan yang mereka itu berbuat dosa terus minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kan ayatnya ada, hanya orang itu, orang yang berbuat dosa kemudian terus ingat kepada Allah Ta'ala, tidak melanjutkan perbuatan dosanya meskipun dia mampu untuk berbuat dosa itu karena takutnya kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau hadis ini ditabrakkan dengan ayat itu ya tabrakan. Masalahnya kita tidak ditabrakkan, tidak ditabrakkan. Hadis-hadis ini ya seperti ini. Kalau orang beriman itu tidak mungkin melakukan sesuatu meskipun dikasih kelonggaran untuk berbuat dosa. Nah, orang-orang veteran perang Badar itu kan, ya kamu berbuat apa saja, ikmalu ma syi'tum faqad ghafara lakum, kan itu.
Ghafartu lakum. Kalian berbuatlah sesukamu, sungguh aku telah mengampuni pada kalian. Allah ini sudah menetapkan kalau seperti itu sudah disetel, sudah ditaker. Kalau hamba ini tak kasih ucapan seperti ini, dia akan mengkondisikan tidak akan berbuat sesuatu yang macam-macam. Sudah tahu Allah Ta'ala bagaimana bobot keimanannya orang-orang yang dulu berperang Badar, maka mendapatkan satu kemuliaan yang luar biasa. Walaupun perang kecil dibandingkan dengan perang Tabuk, perang Ahzab, tapi sebutannya oleh Allah Ta'ala ini luar biasa, luar biasa. Karena ya itu tadi, tidak ada awal untuk peperangan, senjata juga tidak ada, kemudian tiba-tiba Allah Ta'ala pertemukan satu pasukan yang besar, yang jumlahnya 1000 dan terlatih, seorang militer pilihan, tetapi Allah memberikan satu pertolongan kepada mereka karena mereka bertawakal kepada Allah. Kita tawakal gitu, namanya tawakal Allah bahwa hasbuh. Jadi kita ditolong oleh Allah Ta'ala itu sebagaimana jauh kita tawakal. Tawakal penuh, Allah Ta'ala nolong penuh. Tawakal separuh, yang separuh disuruh menyelesaikan sendiri, tawakalnya seperempat, yang lainnya disuruh menyelesaikan kita sendiri, karena kosong. Tapi sudah tawakal kepada Allah Ta'ala, orang tawakal itu bukan diem. Coba orang mau sholat jamaah kemudian dia bawa unta dan dibiarkan lagi, kok tidak ikhwan? Nah, karena dikunci kakinya. Ya usah tawakal Allah ora ngono kuwi. Ikil buat tawakal. Kunci sik cencangen sik terus tawakal. Jadi tawakal itu bukan jalan terakhir, mulai awal itu orang tawakal. Kan sering orang tidak bisa membedakan antara tawakal kali putus asa. Sakit sudah ini mereka dari kesembuhan akhirnya pripun? Segini pun lah tawakal kalau Allah Ta'ala pun mulai usaha gitu. Tawakal mulai awal, bukan kok sudah dibawa kemana-mana dan sembuh baru tawakal. Itu namanya orang putus asa. Ya, tawakal itu samanya bismillah, buat cara benar gitu. Dan udah dianjurkan umpamanya kalau seorang yang sakit, orang usaha juga begitu. Pripun panen nih, pun serang ngomong pun tawakal. Loh, dari awal memang harus tawakal orang beriman itu. Kalau tawakal dadaan artinya kan kayak seolah-olah dia itu memang sudah putus asa dari awalnya, memang dia tidak ada kesiapan untuk tidak menerima yang tidak sesuai dengan angan-angan mereka. Akhirnya ya sudah mentanggung, disuruh menyelesaikan oleh Allah Ta'ala sendiri. Dan dulu sahabat itu loh, Masya Allah tawakalnya luar biasa kan ya. Masya Allah ya. Bukan dia diem orang tawakal, tidak ya diem, ganjar kok oleh Allah Ta'ala segala sesuatu apa yang menjadikan ridho oleh Allah Ta'ala diganjar, meskipun kita dalam keadaan bekerja, meskipun kita dalam keadaan maaf mengumpuli istri kita, istrinya sendiri ya. Itu diganjar oleh Allah Ta'ala, dihitung sedekah. Yang dari nikah sedekah kurang ya. Menjalankan din ini kadang-kadang seperti itu mudahnya, belas kasihnya Allah Ta'ala itu sampai seperti itu. Nek kaya ngono ora diganjar, dianggap mubah, pahalanya tidak ada, padahal kan ya buang-buang waktu kan gitu. Tidak ada pahalanya juga, sampai orang melangkahkan kakinya ke tempat yang kotor, bahasa kita, ke tempat WC diganjar oleh Allah Ta'ala kalau mau masuknya kanan, kaki yang kiri dulu itu kemudian berdoa, diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Tempat seperti itu belas kasihnya oleh Allah Ta'ala. Sibukkan kita ini dalam beramal itu yang sesuai dengan contoh Rasul, nanti kita sudah secara otomatis meninggalkan sesuatu yang tidak ada contohnya. Ini contohnya. Nah, tidak perlu dilarang, nanti akan hilang sendiri. Bagaimana orang-orang yang
menjalankan satu aturan-aturan din ini menurut akal-akal mereka, kemudian mereka memberikan satu tafsir-tafsir yang masya Allah nih, kadang menyesatkan dan lain sebagainya. Itu karena memang ada beberapa sebab. Jadi Allah Ta'ala menyesatkan manusia itu bukan gujuk-gujuk dari dilahirkan dia memang sesat, tidak. Yuladu alal fitrah, dia diletakkan atau dilahirkan itu dalam keadaan kecondongan kepada aturan din ini, fitrah dalam keadaan bukan hanya kedal suci, tidak yang dari itu. Nah itu bukan, tapi ada fitrah, ada kecenderungan untuk aturan din ini, diberi kecenderungan dalam din ini. Dihapusi kadang-kadang bayi itu tahu, karena itu tahu itu duduk bue, nah ini kecenderungan sana, ini bue tidak mau makanya kalau bayi itu, saya dulu dapat pelajaran dari salah satu dokter di Jogja, dokter Suwardi di Al-Islam panggil. Terus setelah itu Fauzil Adim dipanggil di Al-Islam itu karena urusan anak ini bagaimana mengatur soal anak. Apa sering di dalam sekolah itu memperlakukan anak itu sebagaimana memperlakukan orang tua, memberikan satu bebanan kepada anak seperti bebanan kepada orang tua, sehingga orang iso nggarap ya ngono ya iso. Oh ya bodoh mendengar begitu. Ucapan yang seperti itu sudah termasuk doa. Yang mudah kok dibuduk-buduk di. Nek wis pinter ya ora sekolah. Tentunya kan begitu. Kan ya begitu. Itu tidak ada logis ini ya, tidak logis. Artinya anak itu jangan diberikan, yaitu mempelajari pembohongan ketika bayi itu mulai dikempong. Kempong itu, jenenge kempongi. Kempong itu dibohongi artinya. Biar enggak nangis lah itu ya, udah kayak kempong. Padahal si bayi itu niatnya minum, gitu lah. Lah si kita hapus ya, penting menang tidak seperti itu. Jadi sampai seperti itu pemikirannya. Kalau yo gak punya tekan kono sampai. Tapi ini hal-hal jaim ya. Teman-teman yang kritis itu sampai mengkritisi orang mancing, ini termasuk ngapusi wak apa ora lagi. Kok tekan kono iki kok kayak itu kok genah disendal kok. Oh, tujuane wak mangan lho. Wah, mbok ora arep iki namanya itu. Yo nyatane pernah lakoni. Kalau mau mengharamkan ya tidak berani. Kalau saya itu yang mosok yo kecuali nek tuku adu duit nanti nggih 20.000 dicol gesek duitnya terlebih mancing itu pokoknya ya sembayar lah, ini beda lagi. Ini mau mancing kali kok yo tekan kritis tekan semono to yo. Sarungnya enggak Pak Angelman lah. Maka orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala itu ada sebab-sebabnya juga. Dan orang yang disesatkan oleh Allah Ta'ala itu juga ada sebab-sebabnya. Jadi ada satu hukum pasti yang Allah berikan kepada manusia. Hukum kalau kamu melakukan ini nanti secara nalur akan mendapatkan seperti ini. Lah, kalau tidak mendapatkan seperti ini berarti nanti Allah lah yang akan berbuat itu. Dengan urusan dengan takdir. Tapi kita tidak bisa belajar soal takdir. Takdir itu tidak bisa, harus menjalani sesuai dengan hukum sebab akibat. Sebab akibat. Kok akibatnya seperti itu? Karena melakukan sebab-sebab yang seperti ini. Seperti itu. Harus melakukan itu oleh Allah Ta'ala. Apa saja. Nah nanti kalau sudah dia lakukan hal seperti itu baru takdir ini milik Allah Ta'ala. Sementara kita miliknya usahanya atau ikhtiar milik buat kita. Jangan belajar takdir tidak bisa dipelajari. Itu urusan Allah Ta'ala. Urusan kita itu adalah berikhtiar, berbuat sesuai dengan nama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dah ini Bapak sekalian ya.
apa yang saya lakukan ini adalah dalam rangka sama-sama untuk mencari ridho daripada Allah Ta'ala. Baik yang bicara maupun mendengarkan punya bebanan yang sama untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala semuanya, bukan hanya monggo bapak-bapak kita takwa pada Allah, tidak semuanya. Lah Nabi dibebani kok coba bertakwa kepada Allah Ta'ala, apalagi buat kita, buat kita. Jadi tidak ada sesuatu yang termulia di hadapan Allah Ta'ala kecuali dengan ketakwaan kita di hadapan Allah Ta'ala. Bukan orang Arab yang mulia, tidak. Bukan. Orang Arab yang tidak beriman pada Allah Ta'ala tidak dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ketakwaan kepada Allah Ta'ala ini yang akan menjadikan kita mulia di hadapan Allah Ta'ala. Fa'abudu qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.